Coba bayangkan, kalian sedang berada di area tambang yang tenang. Tiba-tiba, tanah mulai bergerak secara perlahan, tanpa suara, tanpa adanya gempa, dan tanpa adanya peringatan. Tapi nyatanya, longsor rayapan sedang terjadi dan mengancam keselamatan siapapun yang ada di sana. Inilah ancaman yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Dan berikut solusinya. Kenalkan, nama saya Misi dengan NIM 121240113 dari kelompok 6, dan saya akan mempresentasikan laporan penelitian dengan judul Sensor Peringatan Berbasis Arduino untuk Deteksi Dini Bencana Longsor Rayapan di Area Pertambangan. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas pertambangan untuk mengeksplorasi sumber daya mineral tersebut. Nah, pertambangan di Indonesia memiliki resiko yang tinggi terhadap bencana longsor, terutama jenis longsor rayapan yang sulit terdeteksi karena pergerakan tanahnya sangat lambat. Untuk meminimalkan resiko ini, diperlukan sistem deteksi dini. Teknologi berbasis Arduino menjadi solusi yang relevan karena mudah diprogram, fleksibel, dan dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis sensor lainnya seperti MPU 6050, HCSR04, buzzer, dan juga modul GSM SIM 800L untuk memberikan peringatan secara real-time. Sistem ini mampu memantau kondisi lingkungan secara kontinu dan mengirimkan peringatan dini kepada pihak terkait maupun masyarakat sekitar sebelum bencana terjadi. Lalu, dari latar belakang tersebut dirumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana solusi untuk mendeteksi dini potensi bencana di area pertambangan. Yang kedua, bagaimana rancangan sensor peringatan dini yang efektif untuk digunakan di area pertambangan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kerja sensor peringatan dini berbasis Arduino. Lalu, tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, merancang solusi untuk mendeteksi dini potensi bencana di area pertambangan. Yang kedua, mengembangkan rancangan sensor peringatan dini yang efektif untuk digunakan di area pertambangan. Dan yang ketiga, menganalisis cara kerja sensor peringatan dini berbasis Arduino. Lalu, terdapat hipotesis dari penulis, yaitu penulis menduga bahwa respons berbagai input dari sensor Arduino seperti getaran, pergeseran tanah, atau benda yang menimpa sensor dapat menjadi indikasi awal tanah longsor. Ketika terdeteksi, sistem akan menyalakan lampu LED merah dan mengirimkan pesan peringatan melalui suara dan juga SMS ke smartphone pengguna. Lalu, untuk metodenya, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membuat alatnya dan mencoba sendiri bagaimana sistem bekerja di area pertambangan menggunakan media-media yang ada di lingkungan seperti tanah dan juga kayu-kayu. Pendekatan ini dipilih untuk membuktikan data dari rujukan dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama itu ada studi pustaka melalui jurnal, artikel ilmiah, dan juga sumber dari internet yang relevan. Yang kedua itu ada observasi, dan yang ketiga ada eksperimen. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori atau teori dasar. Tanah longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan yang bergerak turun dan keluar lereng karena kestabilan tanah yang terganggu disebabkan oleh faktor pengontrol, gangguan kestabilan lereng, dan faktor pemicu. Tanah longsor rayapan adalah salah satu jenis tanah longsor yang cenderung bergerak lambat, terhitung hanya sekian milimeter hingga sentimeter per tahunnya. Ini merupakan contoh gambaran dari tanah longsor rayapan. Lalu, sensor merupakan alat yang memiliki fungsi untuk dapat mendeteksi suatu perubahan besaran fisika maupun kimia. Sensor inersia merupakan salah satu sensor yang menerapkan hukum inersia dalam cara kerjanya. Sensor ini dapat mendeteksi 3 jenis pengukuran, yaitu berdasarkan gerakan, orientasi, dan percepatan tanpa adanya referensi eksternal. Sedangkan sensor ultrasonik adalah sensor yang seringkali digunakan untuk mengukur jarak, memantau pergerakan, dan navigasi robotik. Lalu, Arduino adalah sebuah platform elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu, modul SIM800L adalah modul GSM serial yang terintegrasi dengan Arduino dan cocok untuk memantau jarak jauh menggunakan microchip.
Lalu lanjut ke bab 3 analisis. Yang pertama itu ada desain sistem. Di sini dapat dilihat desain sistemnya seperti pada gambar di sini. Penelitian ini bertujuan merancang sistem deteksi dini bencana di area pertambangan menggunakan Arduino Uno yang dilengkapi sensor MPU6050, HCSR04, dan modul SIM800L, serta buzzer untuk suaranya. Sistem ini memberikan peringatan dini dengan mengirimkan SMS saat terdeteksi perubahan jarak antara sensor dengan patok atau perubahan kemiringan alat guna meningkatkan akurasi peringatan. Lalu untuk komponen dari alat-alatnya itu, yang pertama ada Arduino Uno sebagai pusat pengendali sistem dan pengolahan data. Lalu yang kedua ada sensor MPU6050 sebagai pendeteksi kemiringan tanah akibat adanya gerakan atau getaran pada tanah. Lalu yang ketiga ada sensor HCSE04 sebagai pengukur jarak permukaan tanah terhadap titik acuan tetap atau patok yang kami gunakan. Lalu ada buzzer, itu sebagai pembuat suara ketika terjadi pergerakan tanah. Lalu ada modul SIM G800L untuk pengirim notifikasi ke SMS. Lalu ada breadboard dan juga kabel sebagai alat untuk perakitan dan penyambungan komponen lainnya. Ada lampu LED, di sini kami menggunakan dua, yang pertama itu lampu biru ketika tanahnya itu dalam kondisi normal, dan lampu merah ketika kondisi tanahnya sedang terganggu atau terancam bahaya. Lalu ada power supply sebagai sumber energi. Oke. Di sini ada ambang batas. Yang pertama untuk sensor MPU6050, ambang batasnya itu di 5,25 derajat. Lalu untuk sensor HC-SR04 ada di 5 cm jaraknya dari patok. Lalu untuk pengolahan datanya, data penelitian ini berupa data pergerakan tanah, kemiringan, dan jarak sensor ke patok. Lalu untuk algoritma sistemnya, program diawali dengan inisialisasi komunikasi serial melalui modul SIM800L dan sensor MPU6050, serta pengaturan pin untuk LED, buzzer, dan juga sensor. Dalam loop utama, sistem membaca data sensor ultrasonik menggunakan metode median dan mendeteksi jarak berbahaya jika melebihi toleransi dari target. Sensor MPU6050 membaca rata-rata akselerasi dari 5 sampel untuk mendeteksi pergeseran. Jika salah satu sensor mendeteksi bahaya, LED merah menyala, buzzer berkedip, dan SMS peringatan dikirim jika belum pernah dikirim sebelumnya. Jika tidak ada bahaya, LED biru menyala, buzzer mati, dan sistem reset untuk mengantisipasi bahaya baru. Lalu ini untuk alatnya. Di sini ada sensor, ini ada jarak untuk patok, dan untuk kayunya ini sebagai media untuk simulasi eksperimen. Pembuatan sistem diawali dengan pemrograman Arduino Uno yang terintegrasi dengan sensor MPU6050, HCRS04, dan modul SIM800L. Lalu, perakitan alat menggunakan kaleng dan papan kayu sebagai wadah dan penopang sensor, serta pembuatan media simulasi tanah untuk menguji deteksi longsor rayapan secara menyeluruh. Untuk pengujian alatnya sendiri, alat diuji dengan menempatkannya pada media tanah, menyerupai lereng tambang dan mensimulasikan longsor rayapan melalui pergeseran tanah dan penambahan beban secara bertahap. Untuk mengevaluasi kemampuan alat dalam mendeteksi perubahan kemiringan atau jarak dan mengirimkan peringatan secara konsisten. Jadi untuk pengujian alatnya, pada bagian media sini diisi dengan tanah yang miring seperti di area pertambangan. Lalu secara perlahan tanahnya digerakkan atau ditambahkan beban tanah tambahan lagi dari kanan kirinya untuk mendeteksi apakah alatnya sudah bekerja seperti yang diinginkan atau belum. Lalu untuk bab 4 yaitu simpulan dan saran. Simpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan dan uji coba alat yang telah dilakukan, alat menunjukkan bahwa sistem deteksi dini longsor rayapan berbasis Arduino berhasil dikembangkan secara efektif. Dengan sensor MPU6050 dan HCSR04 untuk mendeteksi perubahan kemiringan dan jarak, modul SIM800L untuk mengirim SMS peringatan secara real-time, serta buzzer yang mengeluarkan suara saat tanah dalam keadaan berbahaya, sehingga sistem ini terbukti sebagai solusi praktis, murah, dan portable untuk meningkatkan keselamatan di area pertambangan. Untuk sarannya, disarankan untuk menguji kecukupan daya baterai sesuai jumlah sensor yang digunakan. Melakukan pengujian langsung di lapangan tambang, menambahkan sensor kelembapan, dan
GPS untuk meningkatkan akurasi, serta memperkuat desain fisik alat agar tahan terhadap cuaca ekstrim, getaran, dan kondisi lingkungan yang keras. Kiranya sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.